Puji nama Tuhan, kita akan segera memulaikan ibadah kita. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang, selamat beribadah. Bagi yang mengikuti ibadah ini dimanapun berada, kiranya damai dan bahagia dari Tuhan senantiasa dinyatakan, dilimpahkan bagi kehidupan kita, mulai kesempatan saat ini sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Kita akan menyanyikan pujian dari nyanyian rohani nomor 29. Nyanyian rohani nomor 29. Berhembuslah Roh Kudus. Bersama kita bangkit berdiri. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah. Sekarang kembali dari atas, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah. Sarang kor, urapilah kami dengan minyak. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kor, urapilah kami, kita mengangkat tangan. Urapilah kami dengan minyak. Doa pembukaan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Kami dengan hadirat-Mu, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Turunkan tangan. Terima kasih Tuhan, menjadi kerinduan dalam hidup kami. Biarlah Roh Kudus-Mu berhembus di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah ibadah kami, mengurapi, memimpin ibadah kami dari awal sampai berakhirnya, supaya sungguh-sungguh ibadah kami berkenan di hadirat-Mu. Sebelum lebih jauh memuji mendengar firman Tuhan, ampuni segala dosa-dosa kami, sucikan dengan darah-Mu Tuhan. Segala bentuk pekerjaan kuasa-kuasa iblis yang mengganggu, menggoda, merintangi saat kami beribadah memuji Tuhan, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa untuk bungkus kehidupan. Urapi mulai dari pimpin pujian, pemain musik, singer, semua kami memuji Tuhan. Baik yang di rumah-rumah dimanapun kami, Tuhan urapi semua dengan Roh-Mu yang suci. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mohon kemurahan, mohon belas kasih-Mu di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Kita lanjut pujian kita. Kita nyanyikan pujian dari nyanyian Psalm nomor 82.
Nyanyian Psalm nomor 82. Kembali, saya undang kita bangkit berdiri sambil menyanyikan pujian ini. Menjelang datang hari Tuhan yang pasti segera digenapkan, terjadi suatu pergerakan seperti yang sudah dibuat. Ayat 2, menjelang datang hari Tuhan. Menjelang datang hari Tuhan, segala rahasia firman semakin jelas dibukakan, agar manusia diselamatkan. Berbahagia orang yang mendengar, berbahagia orang yang mendengar serta membaca firman-Nya, dinubuatkan, bahkan dia menyimpan sebab sudah dekat waktunya kegenapan hari Tuhan. Ayat 3, menjelang datang hari Tuhan. Menjelang datang hari Tuhan, Roh Kudus giat mewujudkan rencana Tuhan yang utama, yakni tubuhnya yang sempurna. Berbahagia, berbahagia orang yang mendengar serta membaca firman-Nya, dinubuatkan, bahkan dia menyimpannya sebab sudah dekat waktunya kegenapan hari Tuhan. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Diberi kesempatan bagi yang ingin menyaksikan kasih kemurahan Tuhan, kita nyanyikan pujian Setia-setialah nanti di medley Oh Lihatlah Tanda Zaman. Setia-setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. Setia-setialah, setia-setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. Oh lihatlah tanda zaman. Oh lihatlah tanda zaman, ini dunia mau binasa. Tuhan Yesus hampir datang, mari bersedialah. Jangan lepaskan hati, turutlah perintah Tuhan. Haruslah lahir semula di dalam air danau. Oh lihatlah tanda zaman. Oh lihatlah tanda zaman, ini dunia mau binasa. Tuhan Yesus hampir datang, mari bersedialah. Jangan lepaskan hatimu, turutlah perintah Tuhan. Haruslah lahir semula di dalam
masih diberi kesempatan bagi yang ingin menyaksikan kasih kemurahan Tuhan. Kita nyanyikan pujian dari nyanyian rohani nomor 388. Nyanyian rohani nomor 388. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Dari atas, tanda-tanda telah nyata. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaannya. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan pada sekelilingmu. Generasi ini lawatlah ya Tuhan. Ini doaku. Puji nama Tuhan. Ruang kesaksian saya tutup sampai di sini. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya undang kita untuk sama-sama bangkit berdiri sambil menyanyikan pujian dari nyanyian Psalm nomor 74. Nyanyian Psalm nomor 74. Betapa oh Tuhan firman-Mu. Betapa oh Tuhan firman-Mu agung, memancarkan kehidupan manusia. Berdosa ku sadar, ku tobat akan hidupku yang telah jauh dari sisi. Dari atas, betapa oh Tuhan firman-Mu agung. Betapa oh Tuhan firman-Mu agung, memancarkan kehidupan manusia. Berdosa ku sadar, ku tobat akan hidupku yang telah jauh dari sisi. Tuhan, ku ucapkan syukur. Kita mengangkat tangan kita. Tuhan, pelayanan firman saya serahkan kepada Bapak Gembala. Karena firman-Mu agung, ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Tuhan, ku ucapkan syukur. Tuhan, ku ucapkan syukur karena firman-Mu agung. Karena firman-Mu agung, ku kembali pada jalan keselamatan. Ku kembali pada jalan keselamatan,
Terima kasih Tuhan, kami ucapkan syukur kepada Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh kami kembali pada ke jalan keselamatan, terlepas dari semua dosa-dosa yang membebani kehidupan kami semua Tuhan. Sehingga kami bisa hidup benar, hidup suci sampai suatu waktu menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji memuliakan Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapilah kami semua dengan urapan Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba urapi untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan jelas, dengan benar dan murni. Menyampaikan firman sesuai kehendak dan kesayangan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, mohon kemurahan belas kasih-Mu. Segala bentuk pekerjaan kuasa-kuasa iblis setan yang sering mengganggu kami, menggoda, merintangi saat-saat kami mendengarkan firman Tuhan. Baik roh ngantuk, unai sekeras hati, main-main tidak sungguh-sungguh, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa menutup bungkus setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, mohon kemurahan, mohon belas kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, pertama-tama saya ucapkan bagi kita semua selamat sore menjelang malam. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah damai sejahtera bahagia dari Tuhan senantiasa selalu dinyatakan, dilimpahkan dalam hidup kita. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Kembali dalam ibadah kaum muda remaja, kita mempelajari dari suratan 1 Yohanes pasal yang ke-5 ya, ayat 14 sampai 16. Inilah keberanian ini adalah keberanian percaya, kebebasan memohon sesuatu kepada Tuhan. Ayat yang ke-16, kita sudah masuk pada ayat 16. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Sekarang pelajaran kita, dosa yang tidak mendatangkan maut adalah dosa yang sudah diakui atau sudah diselesaikan. Jadi dosa yang tidak mendatangkan maut adalah dosa yang sudah diakui atau sudah diselesaikan, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Saya ulang lagi, jadi dosa yang tidak mendatangkan maut itu adalah dosa yang sudah diakui atau sudah diselesaikan, ya, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Dalam Yesaya 59 ayat 1 dan sampai 3, dosa merupakan pemisah atau dosa pemisah antara kita dengan Tuhan. Ya, atau kehidupan yang berbuat dosa terpisah dari Tuhan. Ya, dosa itu kan tadi maut. Kehidupan yang dosa adalah pemisah antara kita dengan Tuhan, atau kehidupan yang berbuat dosa terpisah dari Tuhan. Pertanyaannya, dosa apa yang memisahkan kita dari Tuhan? Coba, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Pertanyaannya, dosa apa? Dari sini ayat 3. Sebab tanganmu cemar, 1, oleh darah, dan jarimu oleh kejahatan, 2, mulutmu, 3, mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Jadi ada 3. 1, jadi dosa apa yang membuat kita terpisah dari Tuhan? Pertama, yaitu tangan cemar. Mulai dari situ. Yang pertama adalah tangan cemar. Ini menunjuk pada perbuatan-perbuatan dosa. Dosa apa yang membuat kita bisa terpisah, yang memisahkan kita dari Tuhan? Mulai yang pertama itulah tangan cemar, menunjuk pada perbuatan-perbuatan dosa. Perbuatan, tangan itu perbuatan ya, perbuatan-perbuatan dosa. Jadi
kehidupan yang hidup di dalam perbuatan dosa, ya, dalam 2 Petrus 2 ayat 22, saya ulang dilanjut ya, kehidupan yang hidup di dalam perbuatan, ya, dia hidup dalam perbuatan dosa. Ini digambarkan seperti babi yang mandi ke kubangan. Babi yang mandi ke kubangan, anjing kembali lagi ke babi yang mandi kembali ke kubangan, ya, ke kubangannya. Jadi kehidupan yang hidup dalam perbuatan dosa itu digambarkan seperti babi yang mandi kembali ke kubangannya, ya, kembali ke kubangannya. Kubangan menunjuk pada lumpur dosa. Kubangan itu sama dengan lumpur dosa. Ya, kubangan sama dengan lumpur dosa. Mazmur 40 ayat 3. Kubangan sama dengan lumpur dosa. Coba Mazmur 40 ayat yang ketiga. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa, menempatkan kakiku di atas bukit. Jadi kubangan sama dengan lumpur dosa. Sudah berkubang atau berulang-ulang, ya, berkubang di dalam dosa ini sama dengan mengulang-ulang dosa yang sama. Jadi berkubang di dalam lumpur, boleh ya, itu aja. Berkubang dalam lumpur atau ini sama dengan artinya mengulang-ulang dosa yang sama. Ya, apa itu Om? Contoh dosa yang diulang-ulang, contoh dosa yang sama yang sering diulang-ulang. Ya, dosa yang sama, contoh dosa yang sama yang sering diulang-ulang, yaitulah dosa makan minum dan dosa kawin mengawinkan. Ini yang sering diulang. Contoh merokok, makan, atau merokok, ulang, terus ulang, tiap hari diulang-ulang. Minuman keras atau mabuk itu juga diulang-ulang. Nanti minggu ini mabuk, minggu depan mabuk lagi, diulang terus. Dosa makan minum, kawin mengawinkan, dosa makan minum dan dosa kawin mengawinkan. Termasuk juga dosa kenajisan, makan minum itu jahat ya, seperti merokok, mabuk, minum, judi. Kawin mengawinkan itu identik dengan kenajisan. Kawin mengawinkan itu juga diulang-ulang. Contoh seperti pandangan najis diulang, perbuatan najis diulang. Nah, itu diulang-ulang semua itu, dosa itu. Dosa makan minum, dosa kawin dan mengawinkan, dosa yang sering perselingkuhan diulang. Sudah berselingkuh, ketahuan nanti ulang lagi berselingkuh, itu diulang-ulang. Ya, contohnya siapa? Sekarang contoh kehidupan yang mengulang-ulang dosa yang sama. Sekarang kita ke pribadinya langsung. Contoh kehidupan yang mengulang-ulang dosa yang sama, atau jatuh pada kubangan dosa atau berkubang dalam dosa bisa. Sekarang contoh kehidupan yang mengulang-ulang dosa yang sama atau berkubang terus dalam lumpur dosa. Ya, yaitulah perempuan Samaria. Yohanes pasal yang keempat, perempuan Samaria. Ini contoh kehidupan yang berkubang dalam dosa. Itulah perempuan Samaria. Yohanes pasal yang keempat bisa kita lihat. Injil Yohanes pasal 4. Dia ini berkubang terus dalam dosa. Diulang lagi. Coba Injil Yohanes pasal yang keempat. Ya, dia selalu berkubang dalam dosa. Ya, mari kita lihat ayat yang ke-16 sampai 18. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini. Tuhan mau dia memanggil suaminya. Tetapi kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Terus, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Jadi kawin, cerai, kawin lagi. Kawin, cerai, kawin lagi. Kawin, cerai, kawin lagi. Kan diulang-ulang. Dan yang ada sekarang padamu, yang tadi kan 5, yang ada sekarang itu yang tidak sah, yang kumpul kebo aja. Ya, bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata. Jadi berulang-ulang, ya, yang mungkin terdaftar atau apa 5, tapi yang lainnya tidak tahu berapa. Ini mengulang, diulang, di situ terus kesalahannya diulang terus. Jadi lumpurnya itu ke situ terus balik. Lumpur dosanya di situ terus, ya. Ini contohnya perempuan Samaria. Ya, sudah, perempuan Samaria ini tangannya cemar, perbuatan cemar, berkubang dalam dosa. Perempuan Samaria adalah gambaran seorang anak Tuhan, bahkan hamba Tuhan yang mengulang-ulang dosa yang sama. Jadi perempuan Samaria ini suatu gambaran
dari anak Tuhan atau hamba Tuhan yang mengulang-ulang dosa yang sama. Itulah perempuan Samaria. Jadi dia ini gambaran dari anak Tuhan, orang Kristen yang mengulang-ulang dosa yang sama. Itu terus. Mungkin kita kesalahan kita mungkin yang diulang bisa dalam perkataan. Ngomongnya gitu terus, ngomong kasar, kotor, terus diulang-ulang. Bisa pandangan, bisa pikiran, hati. Kalau dia ini dalam hal kenajisan, dia berzina terus, kawin cerai. Bagaimana ciri-ciri kehidupan yang mengulang-ulang dosa yang sama? Jadi kita melihat ciri-ciri atau boleh juga keadaan terserah. Ya, keadaan juga boleh. Satu, orang ini tidak pernah mengalami kepuasan. Jadi orang yang mengulang-ulang dosa itu sesungguhnya itu karena tidak puas. Dia sudah kawin dengan suami pertama, tidak puas, mau yang kedua. Dikirain dengan yang kedua sudah puas, ternyata tidak puas yang ketiga. Dikirain dengan yang ketiga, ya sudah puaslah saya nanti. Tidak puas, makanya yang keempat. Tidak puas, makanya yang kelima. Sampai yang ada sekarang tadi bukan suamimu. Jadi jelas, tidak pernah mengalami kepuasan. Selanjut, selalu haus, tidak pernah puas ya. Selalu haus sehingga mencari kepuasan dunia lewat berbuat dosa. Nah, jadi orang yang mengulang-ulang dosa itu keadaannya atau cirinya tidak pernah puas dia. Tidak pernah mengalami kepuasan surga. Selalu haus sehingga mencari kepuasan dunia lewat berbuat dosa. Ya, berbuat dosa. Seperti tadi contoh seperti berbuat dosa yaitu merokok diulang supaya puas. Padahal tidak puas. Kurang lagi, orang merokok itu kan tidak puas. Merokok tidak puas 1 batang, mau 2 batang, mau 3 batang. Ya. Terus yang ketiga, selalu hidup di dalam masalah-masalah. Jadi orang yang mengulang dosa itu justru masalah. Misalnya diulang berselingkuh, nanti justru masalah itu. Selalu hidup dalam masalah-masalah. Ya, masalah pertengkaran, ya, pulang tuh selingkuh, pulang tengkar sama istrinya. Pergi selingkuh lagi, pulang tengkar lagi, ya gitu terus nikahnya. Selalu hidup dalam masalah pertengkaran, terus air mata, lanjut banyak air mata, menangis terus. Terus penderitaan. Bahkan hidup di dalam tekanan, ketakutan. Jadi kalau orang mengulang dosa itu hidup dalam, mulai saya ulang lagi, hidup dalam masalah, pertengkaran, air mata, penderitaan, tekanan. Dia dalam tekanan terus atau dalam ketakutan. Sehingga tidak pernah mengalami ketenangan. Tidak pernah tenang dia. Tidak pernah bahagia. Lanjut ya. Sehingga tidak pernah tenang, tidak pernah bahagia. Tidak pernah tenang dia. Tidak pernah tenang hidupnya. Ya. Coba kita lihat Yohanes 4. Coba kita lihat bagaimana orang Samaria itu dalam pertengkaran. Coba ya, mari Yohanes 4 ayat yang ke 9 ya. Maka mulai 6 dululah. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur. Pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air, kata Yesus kepada, berikanlah aku minum. Terus sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab, coba dalam kurungnya ini, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jadi selalu dalam pertengkaran, selalu dalam masalah-masalah, tidak pernah tenang. Yang ketiga, cirinya atau keadaan yang ketiga, hidup letih lesu, beban berat. Jadi orang yang berbuat dosa itu jangan kita anggap hidupnya enak ringan. Tidak, justru letih lesu dia, beban berat. Sudah berbuat dosa, itu habis berbuat dosa menderita lagi. Letih lesu, beban berat. Letih lesu, beban berat. Ya, hidup dalam letih lesu, beban berat. Sehingga sering kecewa. Kalau sudah letih lesu, beban berat, sehingga sering kecewa, putus asa. Sehingga sering kecewa dan putus asa. Inilah perempuan Samaria. Jadi jangan kita anggap orang yang sudah kawin cerai lantas nanti lebih baiklah hidupnya. Oh tidak, justru makin letih lesu. Udah kawin cerai, kawin lagi, cerai lagi, ketiga, bukan, makin letih lesu. Sehingga hidup
Yang ketiga, hidup letih lesu beban berat sehingga ia kecewa, putus asa. Kecewa dan putus asa. Sudah? Jika tidak ditolong, boleh, jika kehidupan seperti ini tidak ditolong oleh Tuhan, saya ulang lagi ya di bawahnya ya, jika kehidupan seperti ini, 3 contoh tadi, ciri tadi. Jika kehidupan seperti ini tidak ditolong oleh Tuhan atau tidak mendapat kepuasan sorga, sama, dia tidak dapat kepuasan sorga. Ya, jadi jika kehidupan semacam ini tidak ditolong Tuhan atau tidak mendapat kepuasan sorga, ya, maka hidupnya akan berakhir di dalam api neraka selama-lamanya. Coba Wahyu 21 kita lihat. Maka hidupnya akan berakhir di dalam api neraka selama-lamanya. Coba kita Wahyu 21, 27. Wahyu 21, 20, ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Jadi kalau perempuan Samaria tetap dalam perbuatannya, berbuat najis, terus kawin cerai terus, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Maksudnya ke surga tidak bisa masuk. Atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tapi hanya mereka yang namanya tertulis dan seterusnya. Jadi kalau tetap hidup dalam perbuatan najis, tidak bisa masuk surga. Ini gambaran tidak akan masuk ke dalamnya, tidak bisa masuk surga. Ya, sudah. Ya, oleh sebab itu bagaimana sekarang? Jalan keluarnya, jalan keluar atau solusi begitu aja ya. Solusinya kehidupan kita, ya, kehidupan kita yang haus tadi, kehidupan kita membutuhkan, ya, membutuhkan kepuasan sorga. Jalan keluarnya apa? Kehidupan kita membutuhkan kepuasan sorga. Kepuasan sorga atau disebut juga kebahagiaan sorga. Jadi perempuan itu tidak bahagia dia. Dikirainya menikah kawin cerai itu bahagia, enggak. Ya, jadi jalan keluar solusi kita butuh kepuasan sorga, kebahagiaan sorga yang kita bisa dapat. Nah, jadi kepuasan sorga, kebahagiaan sorga yang kita bisa dapat. Nah, ayo yang kita bisa dapat dari, ya, yang kita bisa dapat dari pribadi Tuhan sendiri. Jadi kepuasan sorga, kebahagiaan sorga yang bisa kita dapat hanya dari pribadi Tuhan sendiri. Nah, ya, yang bisa kita dapat hanya dari pribadi Tuhan sendiri. Ayo kita baca Yohanes 4 kembali. Ya, mari di dalam ayat yang ke-10 lanjutan. Jawab Yesus kepadanya, "Jika kalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Lah, kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapak kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, air yang dari dunia, air sumur dunia, ia akan haus lagi." Dia akan haus lagi. Terus 14. "Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan," loh, dari Tuhan. Jadi kepuasan surga itu hanya dari Yesus. "Yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya." Berarti hanya dari Tuhan. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Berarti apa? Tidak pernah kering. Jadi air dari surga itu tidak pernah kering. Berarti terus membuat kita puas. Lanjut. Terus begitu dia dengar ada air yang membuat kita tidak akan haus, tidak perlu datang menimba air lagi. Wah, kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Nah, sangat jelas. Mari. Jadi apa itu? Apa? Kepuasan sorga yang dari Tuhan, boleh? Kepuasan sorga yang dari Tuhan menunjuk air Roh Kudus. Nah, itulah kepuasan sorga. Jadi kepuasan sorga yang dari Tuhan itulah air Roh Kudus. Nah, ini yang Tuhan maksud. Siapa minum air ini haus, kalau aku berikan air yang dari Tuhan, dia tidak akan haus. Inilah air Roh Kudus. Jadi kepuasan dari sorga menunjuk pada air Roh Kudus. Sekarang proses untuk menerima Roh Kudus.
Sekarang proses untuk bisa menerima Roh Kudus. Bisa ya? Proses untuk menerima Roh Kudus. Yang pertama, coba kembali ke Yohanes 4. Kita belajar dari perempuan ini ya, sampai dapat Roh Kudus. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-6. Di situ terdapat sumur Yakub, sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Kira-kira pukul 12, maka datanglah. Nah, ini yang pertama. Jadi perempuan ini, lihat dulu. Jadi ada sumur Yakub, jadi selalu dia datang. Mungkin hari ini datang, belum ketemu Yesus. Besok datang, belum ketemu Yesus. Besoknya lagi datang, belum ketemu. Tapi satu waktu akan ketemu. Coba lihat saya. Jadi misalnya orang yang selalu datang ke sumur. Berarti artinya dia datang ke sumur dunia dia timba. Itu sama halnya itu dia menikah dengan suami pertama. Itu dia bawalah air ini, bawalah suaminya ke rumah. Tapi ternyata haus, tidak puas, tengkar, berkelahi, pisah. Datang lagi ke sumur, timba air kedua. Artinya apa? Dapat suami kedua, pulang ke rumah. Tapi tengkar juga, tidak puas. Terus begitu. Berarti perempuan ini mencari sesungguhnya dia. Mencari kepuasan yang benar-benar yang membuat dia tidak perlu lagi kawin cerai. Nah, karena terus dia datang ke sumur. Nah, sumur itu kan sumber air hidup. Sumber firman, Roh Kudus dan kasih. Itu sumur. Baru satu waktu ketemu Yesus. Jadi proses untuk menerima air Roh Kudus adalah kita harus datang menimba air. Dari situ dulu, datang menimba air ke sumur. Datang menimba air ke sumur. Artinya apa? Selalu memiliki kerinduan. Nah, jadi datang menimba air ke sumur. Selalu memiliki kerinduan. Selalu memiliki kerinduan untuk menerima, untuk dapat menerima Roh Kudus. Begitu. Saudara juga tiap kali datang ibadah, Om saya rindu menerima Roh Kudus. Tiap kali datang ibadah, Om saya rindu menerima Roh Kudus. Nah itu, ya datang menimba air artinya selalu memiliki kerinduan untuk dapat menerima Roh Kudus. Untuk dapat menerima Roh Kudus. Selalu memiliki kerinduan untuk dapat memiliki Roh Kudus. Prakteknya, bagaimana Om? Orang yang selalu punya kerinduan untuk menerima Roh Kudus. Prakteknya selalu merasa bahwa kita sangat membutuhkan Roh Kudus. Selalu merasa, aduh saya sangat butuh Roh Kudus. Itu yang pertama. Prakteknya yang pertama, selalu kita merasa bahwa kita membutuhkan Roh Kudus. Selalu merasa bahwa kita membutuhkan Roh Kudus. B, selalu mengaku tanpa Roh Kudus kita tidak mampu menghadapi dosa yang sering kita ulang-ulang. Nah itu praktek yang B, selalu mengaku Tuhan tanpa Roh Kudus saya tidak bisa menghadapi dosa yang sering saya ulang-ulang. Misalnya tontonan tidak baik Tuhan sering saya ulang. Pikiran tidak baik, jahat, najis, kata-kata tidak baik sering saya ulang. Saya tidak mampu Tuhan tanpa Roh Kudus. Nah itu prakteknya. Selalu kita mengaku tanpa Roh Kudus kita tidak mampu menghadapi dosa yang sering kita ulang-ulang. Kita ulang terus. Ya ini ya. Yang kedua proses menerima Roh Kudus nomor 2 ayat 9. Mengakui keadaan kita yang sebenarnya. Jadi karena dia tahu dia orang Samaria, dia tahu Yesus orang Yahudi. Memang betul kenyataannya orang Samaria dengan orang Yahudi tidak bergaul. Ya dia terus terang saja. Ayo lihat sini. Misalnya dalam nikah. Itu kita terus terang. Tuhan keadaan saya dengan suami saya hari ini lagi tengkar Tuhan. Lah jujur. Nah, coba tadi ayat 9 tadi. Kan diakui. Ya mari dia bilang masakan kau seorang Yahudi meminta minum kepadaku seorang Samaria. Dia bilang aja sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Nah, jadi yang kedua untuk menerima Roh Kudus kita harus mau atau berani boleh mengakui keadaan kita yang sebenarnya di hadapan Tuhan. Akui aja Tuhan saya lagi berkelahi dengan bapaknya si Anu, bapaknya anak maksudnya ya. Saya lagi berkelahi dengan istri saya. Nah itu akui aja. Ini untuk menerima Roh Kudus. Mengakui keadaan kita yang sebenarnya. Ya. Mengakui keadaan kita yang sebenarnya. Sama dengan mengakui ya segala kelemahan-kelemahan kita. Itu mengakui keadaan yang sebenarnya sama dengan kita mengakui segala kelemahan-kelemahan kita,
kekurangan kita kepada Tuhan. Jadi berdoa itu jangan mengakui kelebihan. Aku hebat, aku luar biasa, aku dahsyat. Tidak. Aduh, aku masih kurang Tuhan. Seperti sebagai istri, sebagai suami masih kurang, masih banyak kelemahan. Kata-kataku banyak, inilah aku Tuhan. Nah itu, ini untuk menerima Roh Kudus. Kita akui aja keadaan kita yang sebenarnya. Ya. Yang ketiga, untuk menerima Roh Kudus 11 sampai 14. Coba tadi Yohanes tadi. Kita ulang ya. Yohanes pasal 4, 11 sampai 14. Ya. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Nah, jadi orang ini betul-betul ingin mengetahui gitu loh ya. Bagaimana Tuhan memberi air hidup itu kepada dia. Adakah engkau lebih besar daripada bapak kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Jadi perempuan ini mengakui bahwa Yakub itu istilahnya besar, dalam arti dipakai oleh Tuhan. Adakah engkau lebih besar dari Yakub? Loh, begitu dia tahu dia lebih besar dari Yakub, wah, Yakub aja menggali sumur itu, anaknya bisa minum dari situ, kambingnya, ternaknya. Kalau Tuhan lebih besar dari Yakub, pasti lebih bisa lagi. Nah, ya. Semoga istilah Yakub itu gambaran pada Roh Kudus. Allah Abraham, Ishak, Yakub. Istilah Yakub itu bicara pada Allah Roh Kudus. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi, coba ulang, tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepada akan menjadi mata air dalam dirinya, terus menerus memancar sampai kepada hidup kekal. Jadi apa ini artinya? Yang ketiga, proses menerima Roh Kudus. Kita harus memiliki hati, harus punya hati. Ini punya hati yang lembut dan rendah hati. Nah, istilah adakah engkau lebih besar daripada Yakub? Ingat Yakub itu bicara Allah Roh Kudus. Salah satu sifat Roh Kudus kelemah lembutan. Nah, jadi dia bicara adakah engkau lebih besar daripada bapak kami Yakub? Coba Galatia 9 buah roh, coba kita cek. Galatia 9 buah roh, ya, salah satu kelemah lembutan itu tabiat apa? Allah Roh Kudus. Coba Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kita hitung ya. Kasih, sukacita, damai itu tabiat Allah Bapa. Allah Bapa Abraham. Coba ditandai. Kasih, sukacita, damai tabiat Allah Bapa Abraham. Kesabaran, kemurahan, kebaikan tabiat anak Allah atau Ishak. Sudah? Kesetiaan, terus kelemah lembutan dan penguasaan diri tabiat Allah Roh Kudus atau sama dengan Yakub. Nah, Allah Roh Kudus itu Yakub, Allah Abraham, Ishak, Yakub, Allah Bapa, Anak, Roh Kudus. Jadi jelas. Jadi di sini apa? Dia punya hati yang lembut. Dia mengakui Yakub itu bapa besar. Berarti apa? Hati yang lembut. Ya, so, Roh Kudus itu buah roh itu kelembutan, lemah lembut. Kalau buah kasih, buah firman, buah roh ya. Mari. Jadi memiliki hati yang lembut dan rendah hati. Lanjut ya. Inilah untuk bisa menerima Roh Kudus harus punya hati yang lembut dan rendah hati. Hati yang lembut apa Om? Kemampuan menerima firman sekeras apapun. Hati lembut sama dengan kemampuan hati yang mampu menerima firman sekeras apapun. Dan hati yang mampu mengampuni kesalahan orang lain. Itu lembut namanya. Jadi hati lembut itu mampu ya menerima firman sekeras apapun. Dan mampu ya mengampuni kesalahan orang lain. Mampu mengampuni kesalahan. Rendah hati artinya apa? Hati yang mampu untuk mengaku dosa. Rendah hati itu hati yang mampu mengaku dosa. Ya, mari. Ini proses yang ketiga untuk menerima Roh Kudus. Kalau sudah lembut rendah hati, maka Roh Kudus akan dicurahkan atas hidup kita. Kalau sudah lembut dan rendah hati, maka Roh Kudus akan dicurahkan atas kehidupan kita. Proses yang keempat, ayo. Untuk menerima Roh Kudus. 16 sampai 18. Lanjutannya tadi. 16 sampai 18. Ya, kalau ini yang keempat mengakui segala dosa-dosa kita. Ini yang terakhir. Mengakui segala dosa-dosa kita sampai
tidak ada lagi yang kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Jadi yang pertama ada pengakuan dia rindu, ya pengakuan keadaan yang sebenarnya. Tapi puncaknya itu 16 sampai 18, mengakui segala dosa-dosa kita. Ya panggil suamimu, dibilang, Tuhan, tidak ada suamiku. Dia mengakui. Artinya apa? Mau dibilang yang mana suamiku? Yang itu, sudah tidak ada lagi Tuhan. Tuhan bilang, wah, dalam hal ini engkau berkata benar, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Ya, sebab yang ada padamu bukan suamimu. Kau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang bukan suamimu. Tepat, artinya apa? Dia jujur, dia buka semua, tidak ada lagi yang dia sembunyikan di hadapan Tuhan. Jadi yang keempat, proses menerima Roh Kudus, mengakui segala dosa-dosa kita sampai tidak ada lagi yang kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Sama dengan, boleh, tidak ada lagi yang disembunyikan. Ini sama dengan menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Jadi saat kita akui semua dosa kita, tidak lagi kita malu, tidak gengsi. Ini seperti kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Seperti kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Menyerahkan hidup. Ada kesaksian satu jemaat, Om, saya mau melakukan ini, saya tidak malu lagi. Dulu saya mau masuk, ya saya tidak sebut, saya mau buat ini, mengadakan ini, saya masih malu pikir-pikir. Tapi sekarang Om, saya tidak pikir lagi, saya tidak malu, terserah orang mau bilang apa sudah. Itu penyerahan. Jadi sudah menyerah. Dia serahkan semua. Jadi saat perempuan Samaria ini mengakui keadaan yang sebenarnya, mengakui seluruh dosanya, tidak ada yang ditutupi. Sama seperti dia menyerahkan hidup kepada Tuhan. Lanjut, sama dengan mengulurkan tangan kepada Tuhan. Lanjut ya. Menyerahkan seluruh hidup sama dengan mengulurkan tangan. Terserah kau sudah Tuhan. Kalau yang diakui hanya, iya Tuhan suamiku sudah 4, 1 masih sisa, belum menyerah. Tapi kalau semua dosanya diakui, sudah yang ini, semua Tuhan, tidak ada lagi yang kututup. Ini penyerahan diri sepenuh. Ayo saudaraku, mungkin dosa kita serahkan 4, 1 belum. Ayo semua serahkan. Penyerahan diri sepenuh seperti sama dengan mengangkat 2 tangan kepada Tuhan. Hasilnya apa? Kalau kita menyerah sepenuh, hasilnya kehidupan kita akan menerima kuasa Roh Kudus. Begitu dia menyerah sepenuh, Tuhan tidak bisa lagi tahan. Air itu langsung dia berikan kepada perempuan ini, perempuan Samaria. Kehidupan kita menerima kuasa Roh Kudus yang dapat memuaskan kehidupan kita. Nanti dalam cerita itu dia menerima Roh Kudus, dia puas. Ya, mari kita akan menerima Roh Kudus yang akan memuaskan kehidupan kita, sehingga kita tidak lagi mencari kepuasan dunia lewat berbuat dosa. Tidak lagi sudah. Coba kita baca. Oh, dia tidak lagi mencari kepuasan dunia. Begitu Tuhan berikan air Roh Kudus itu pada dia, dia tidak lagi mencari kepuasan dunia. Ya, mari, dia tidak lagi mencari kepuasan dunia. Semoga kita bisa mengerti. Coba ayat yang ke-9, 19. Kata perempuan itu kepada Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Artinya apa? Dia sudah puas. Ini yang dia cari selama ini. Ya. Terus, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tapi nenek moyang kami menyembah di atas gunung itu, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapakku bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberikan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Ini sudah puas dia. Dia menantikan Mesias, langsung bertemu Mesias, puas sudah. Ya, terus
Pada waktu itu datanglah murid-murid dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki atau apa yang engkau percakapkan dengan dia. Maka perempuan itu meninggalkan tempatnya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ. Istilah perempuan itu meninggalkan tempayannya, maaf ya, bukan tempat, tempayannya. Tadi tempayan dipakai menimba air. Ngerti? Mencari kepuasan dunia. Akhirnya begitu mendapat istilah meninggalkan tempayan yang mencari kepuasan dunia tadi. Berarti apa? Dia tidak butuh lagi itu sudah. Dia sudah mendapat kepuasan sorga, itulah Roh Kudus. Ya, semoga kita bisa mengerti. Mendapat kepuasan sorga, itulah Roh Kudus. Sama sudah memuaskan kita, membaharui kehidupan kita sehingga kehidupan kita menjadi kesaksian bagi orang lain. Ayat 39, oh akhirnya bersaksi dia. Menjadi kesaksian bagi orang lain. Kita menjadi kesaksian. Dan banyak orang Samaria di kota itulah menjadi percaya kepada, karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Oh, kita dipakai itu menjadi kesaksian bagi orang lain. Menjadi berkat bagi orang lain. Oh, dipakai kita jadi kesaksian, jadi berkat. Sama dengan dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Luar biasa. Coba, ini yang disebut ladang sudah menguning. Dipakai dia. Coba ayat yang berapa itu? 34. Ini satu cerita ini semua. 34 sampai 35. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Murid-murid pergi. Ngapain tadi murid-murid pergi? Cari apa tadi? Cari makan, kan gitu. Kan waktu di sumur itu kan murid-murid pergi kan cari makan. Sementara perempuan Samaria datang yang memang butuh makan. Nah, akhirnya Tuhan bilang, makanannya Tuhan bukan lagi makanan jasmani. Yaitu orang yang melakukan kehendak Tuhan. Itu makanan Tuhan yang bisa memuaskan Tuhan. Seperti perempuan Samaria. Dia berbuat dosa, tapi dia mau praktek firman, dia mau diubah. Itu yang memuaskan Tuhan. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Murid-murid bilang, tetapi aku berkata kepada, lihat sekelilingmu. Dengan istilah lihat sekeliling, lihat loh perempuan Samaria itu. Yang sudah menguning siap untuk dituai. Sekalipun dia manusia berdosa. Lihat sekelilingmu, pandang ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Dia sudah perempuan itu, perempuan Samaria. Yang sudah matang siap untuk dituai. Ya, semoga kita bisa dipakai Tuhan dalam kegerakan Roh Kudus dan air tadi. Dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Yang kedua sekarang, ayo. Tadi dosa apa yang memisahkan kita dari Tuhan? Yang pertama mulai tangan cemar. Tangan cemar. Sudah, nomor 2 sekarang, Romawi 2. Jari cemar atau jari cemar oleh kejahatan. Karena tanganmu cemar. Yang kedua jarimu oleh kejahatan. Yang kedua jari cemar oleh kejahatan. Jari cemar oleh kejahatan. Ini menunjuk dosa kejahatan, cinta uang. Ya, ini yang memisahkan kita dari Tuhan. Tadi yang memisahkan dari Tuhan dosa, perbuatan dosa cenderung sama dengan dosa najis tadi. Kalau ini dosa kejahatan. Tadi perbuatan itu, tangan itu dosa kenajisan ya, perbuatan najis. Om lupa tadi. Ini jari cemar oleh kejahatan, dosa kejahatan, cinta uang. Prakteknya apa? Cinta uang om, prakteknya beribadah, tinggalkan ibadah pelayanan, ya, meninggalkan ibadah hanya untuk mengejar uang. Nah, itu yang disebut cinta uang. Tinggalkan ibadah hanya untuk mengejar uang. Nah, ya itu cinta uang. B, beribadah melayani untuk mendapatkan uang. Itu cinta uang. Jadi cinta uang itu bukan tidak boleh punya uang. Kalau tidak punya uang tidak bisa kita ibadah di sini. Tidak bisa, listrik tidak bisa menyala. Itu tidak bisa. Tidak bisa saya khotbah. Butuh uang tapi tidak boleh cinta. Jadi cinta uang, meninggalkan ibadah untuk uang atau beribadah hanya untuk mendapat uang. Satu lagi, cinta uang itu kikir dan serakah. Itu namanya cinta uang. Contohnya siapa om? Contoh yang cinta uang. 1, Yudas, hatinya kotor, penuh dengan keserakahan. Contoh 1, Yudas. Yudas Iskariot ya, dilengkapi ya. Yudas Iskariot
hatinya kotor, penuh dengan keserakahan. Dia sering mengambil uang kas yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ini Yudas ini, Yudas Iskariot. Hatinya kotor, hati kotor ditandai ya, hatinya kotor. Hatinya kotor itu Yudas, penuh keserakahan. Contoh B, yaitulah si Simon. Nah, ini pikirannya kotor. Ya, dalam Kisah Rasul itu kulihat ya, ini pikirannya kotor. Ya, dia mau membeli kuasa Roh Kudus dengan uang, itu si Simon. Pikirannya kotor, penuh dengan keinginan uang. Dia mau membeli kuasa Roh Kudus dengan uang. Terus C, contoh yang C, akan perbuatannya kotor. Tadi hati Yudas. Kalau si Simon pikirannya kotor. Kalau yang ketiga ini C, akan perbuatannya kotor. Suka mencuri dia curi barang-barang yang dikhususkan itu dalam cerita dalam Yosua 7 itu ya kisahnya ya. Yaitu akan perbuatannya kotor. Nah, ya. Akibatnya apa? Akibat kalau hati kotor, pikiran kotor, perbuatan kotor, maka akibatnya seluruh hidup akan menjadi kotor. Ya kalau hatinya sudah kotor, pikirannya kotor, perbuatannya kotor, ya sudah pasti seluruh kehidupannya kotor. Tidak bisa masuk dalam kerajaan surga, binasa. Tidak bisa. Seperti si Yudas Iskariot, si Simon, seperti Akan. Ini gambaran orang yang tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Solusinya atau jalan keluar, mari. Jalan keluarnya atau solusi ya. Solusi itulah, yaitu kehidupan kita sangat membutuhkan firman. Sangat membutuhkan air firman Allah. Firman Tuhan itu bagaikan air. Ya, firman di alam Efesus 6 ya, ayat 20, Efesus 5 ayat 26 ya. Dimandikan dengan air dan firman. Kalau di Ulangan juga mudah-mudahan pengajaranku bagikan air hujan, itu sama juga. Jadi kita sangat jalan keluarnya, kita membutuhkan air firman Allah yang sanggup membersihkan kita dari segala kotoran-kotoran. Hati yang kotor, pikiran yang kotor, perbuatan yang kotor, ya, mengudus, menyucikannya dengan mandikannya dengan air dan firman. Ini jelas. Jadi jalan keluarnya kita membutuhkan air firman yang sanggup membersihkan kita dari kotoran-kotoran dosa. Satu, antara lain, ya, antara lain satu, ya, firman membersihkan hati yang kotor. Firman membersihkan hati yang kotor sehingga hati kita diisi dengan 12 ketul roti. Hati itu kan meja. Jadi firman membersihkan hati yang kotor, sudah, sehingga hati kita, meja hati kita diisi 12 ketul roti. Dengan apa seorang Buddha mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaga sesuai firman. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Jadi hati harus bersih oleh firman. Saya ulang lagi, yang pertama yaitu firman membersihkan hati yang kotor sehingga meja hati kita diisi dengan 12 ketul roti. Sudah? 12 ketul roti, maka boleh? Maka ya kehidupan kita selalu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Itu semua ada ayatnya ya. Tadi 12 ketul roti itu di Imamat. Ya Imamat 24 itu 56 itu. Ya, kalau sudah firman diisi di hati kita sehingga kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Itu Mazmur 1 ayat 2 itu. Sehingga kita selalu merenungkan firman siang dan malam. Merenungkan firman siang, renungkan firman, malam firman. Siang coba kita merenungkan Tauratmu siang dan malam. Karena di hati kita, coba maaf ya, kalau di hati kita ada sesuatu itu yang kita renungkan. Contoh misalnya di hati saudara, misalnya maaf ya, lagi rencana niat mau masak sesuatu, bikin kue. Kalau itu di hati pikiran, tidak bisa tenang. Pasti aduh bagaimana tadi kue-kue itu. Ingat terus. Contoh di hati pikirannya seseorang, itu terus yang dipikir. Sampai mimpi-mimpi itu terus dipikirkan. Ya, tidak bisa tenang itu.
Atau kalau di hati kita firman Tuhan, itu yang kita pikirkan terus siang malam, firman terus. Yang kita renungkan dalam kehidupan kita ya. Nah, yang kedua, ayo firman membersihkan pikiran, tadi hati. Tadi satu firman membersihkan tadi hati. Yang kedua ini firman membersihkan pikiran kita. Sehingga kita lebih memikirkan perkara-perkara rohani daripada perkara jasmani. Misalnya kita tahu ibadah hari apa, pikirannya sudah pikiran rohani. Rebo ini mau ibadah, saya pulang, saya mau istirahat dulu, nanti mau ibadah. Sudah yang rohani. Orang ajak-ajak misalnya, ayo kita ke sana kemari. Anda kami mau ibadah. Ini rohani sudah. Pikiran sudah rohani. Ya, mari. Jadi firman membersihkan pikiran kita sehingga kita lebih memikirkan perkara rohani daripada perkara-perkara jasmani. Ini Kolose 3, 1-2. Lebih memikirkan perkara rohani daripada perkara-perkara yang jasmani. Ini sama dengan juga pikiran yang tertuju pada Tuhan. Sudah tertuju ke Tuhan pikirannya. Ya, terima kasih. Boleh sholat catat aja. Yang ketiga, firman membersihkan perbuatan. Tadi kan hati, yang kedua pikiran, yang ketiga perbuatan. Kan ini yang kotor tadi. Ya, firman yang ketiga, firman membersihkan perbuatan-perbuatan kita yang kotor. Sehingga kita berbuat baik dan benar. Jadi perbuatan yang kotor itu loh disucikan, dibersihkan firman sehingga kita hanya berbuat baik dan benar. Bahkan kita menjadi berkat bagi sesama. Kita menjadi berkat bagi sesama dan nama Tuhan dimuliakan. Dalam Matius 5 itu 16. Kalau kita berbuat baik benar, berbuat baik benar, berbuat baik benar. Wah, menjadi berkat dan nama Tuhan dimuliakan. Coba mari Matius 5, 16. Matius pasal 5 ayat 16. Demikian hendaknya terang bercahaya di depan orang. Istilah terang bercahaya di depan orang hanya berbuat baik benar, berbuat baik supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Sudah, terakhir yang ketiga, mulut cemar oleh dusta. Bisa ya diikuti ya, Romawi 1 mulai tangan cemar ya. Yang kedua, jari cemar oleh kejahatan. Yang ketiga, mulut cemar oleh dusta. Mulut mengucapkan dusta. Yang ketiga ini adalah mulut cemar oleh dusta. Ya. Jadi saat kita berdusta, Yohanes 8:44, saat kita berdusta, saat itu kita terpisah dari Tuhan. Sudah, dan mendekat kepada setan. Jadi saat kita dusta langsung terpisah dari Tuhan. Langsung dekat dengan setan. Kita baca. Iblis yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia itu setan tidak ada kebenaran. Apabila ia itu setan berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia itu setan adalah pendusta dan bapak segala dusta. Jadi tiap kita berdusta langsung terpisah dari Tuhan. Mendekat bahkan menyatu dengan setan. Akibatnya apa? Kalau kita berdusta menyatu dengan setan tidak bisa masuk surga. Wahyu 21 ayat 8. Tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Semua pendusta tidak mendapat bagian. Akibatnya tidak mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Tidak masuk surga. Tadi kalau tangan cemar tidak masuk surga. Jari cemar tidak masuk surga. Mulut cemar tidak masuk surga. Pendusta jelas ya bawahnya itu. Dan semua pendusta mereka mendapat bagian dalam kematian kedua itu neraka itu. Berarti tidak masuk surga. Sudah sekarang. Oleh sebab itu jalan keluarnya bagaimana? Mulut harus disucikan harus disucikan, harus dibaharui oleh kekuatan kasih Allah. Nah, tadi poin 1, Roh Kudus membaharui, menyucikan tangan. Firman menyucikan jari. Sekarang yang ketiga ini jalan keluarnya yaitulah kehidupan kita mulut harus disucikan
oleh kekuatan kasih Allah. Kasih itu membaharui kita. Jadi mulut harus disucikan oleh kekuatan kasih Allah. Coba Wahyu di dalam ya kasih. Jefanya 3 ya, Jefanya 3:17. Pembaharuan yang dikerjakan oleh kasih. Jadi mulut harus disucikan oleh kekuatan kasih Allah yang sanggup membaharui, oleh kekuatan kasih yang sanggup membaharui kehidupan kita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Sehingga apa? Kalau mulut disucikan kasih Allah, sehingga kehidupan kita bisa mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Kalau kasih Allah sudah menyucikan mulut kita, kita bisa mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Buktinya apa Om? Bahwa saya mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Buktinya ya kita jujur, tidak lagi berdusta. Bukti kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, yaitulah jujur. Banyak buktinya ya, tapi satu saja. Bukti kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, yaitu selalu kita berkata dengan jujur, selalu hidup jujur. Mulai dari mana Om jujur? Setelah sering Om ulang. Mulai dari A, jujur soal pengajaran. Dalam Titus 2 ayat 7 itu jujur. Soal kalau memang pengajarannya itu tidak benar, ya bilang aja tidak benar lagi Om ini pengajarannya ini. Bilang hindari, jauhi, bukan kita musuhi. Ayo saudaraku, kalau kita tidak bisa jujur soal pengajaran, yakinlah dalam hal apapun orang ini tidak bisa jujur. Pendetanya aja, lihat sini. Kalau pengajaran dia tidak jujur, yakinlah tidak mungkin dia jujur soal keuangan, soal yang lain. Tidak mungkin. Tapi kalau soal pengajaran dia jujur, pasti yang lain dia jujur, itu hamba Tuhan. Jadi ketahuan dari pengajarannya aja kita lihat. Kalau mengenai pengajaran dia tidak jujur, contoh soal penyerahan anak tidak jujur, dia mana yang benar. Soal baptisan tidak jujur, mana yang benar. Soal wanita tidak boleh mengajar, dia tidak jujur, mana yang benar. Padahal dia tahu mana yang benar. Kalau itu aja tidak jujur, tidak mungkin jujur soal uang. Tidak mungkin, karena kuncinya itu pengajaran. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaran. Dari pengajaran dulu. Kalau pengajaran jujur, semua pasti akan jujur. Pasti akan jujur. Kuncinya di situ. Ya. Jadi kenapa Om kok hamba Tuhan ini jujur, ini tidak jujur? Ya intinya itu pengajaran. Jadi yang membuat pendeta ini jujur, pengajaran. Yang membuat ini tidak jujur, tidak ada pengajaran. Nah, jemaat juga, kenapa jemaat sana jujur, yang sana tidak? Karena ada pengajaran. Kalau tidak ada pengajaran, tidak mungkin jujur. Coba saudara, kalau bukan karena pengajaran, mana pernah kita jujur? Mengembalikan milik Tuhan aja tidak jujur, apalagi milik kita. Wah, terlalu jauh. Nah, coba saudara ingat-ingat. Coba waktu belum di pengajaran, mana kita ada setia perpuluhan, memberi. Misalnya di dalam pekerjaan, udah takut berdusta, mana ada. Kalau sebelum di pengajaran, berbohong aja tidak masalah. Nah, iya toh. Coba begitu di pengajaran, mau cerita bohong-bohong, misalnya dari mana? Aku tadi dari Jayapura, tapi berada di Sentani. Kalau tidak ada pengajaran, kita ngomong begitu sehari-hari, lihat dulu, ngomong begitu, ketawa-ketawa, kok. Tapi kalau di pengajaran, bohong, ada yang dengar, tadi kau dari Sentani loh, bohong lah ini. Coba kalau tidak di pengajaran, bangga sekali seperti kesaksian Om. Dulu waktu belum di pengajaran, waktu masih SMP, malah yang paling banyak bohongnya, makan tahu 3 dibayar, makan 10 bayar 3. Itu ngomongnya lebih bangga. Saya bohong, lebih bangga. Tapi kalau sudah di pengajaran, tidak berani kita. Tidak berani, berbohong sekecil apapun, tidak berani. Jadi artinya apa? Kita jadi jujur. Jadi pengajaran itulah yang membuat kita jujur. Jadi kalau soal pengajaran tidak jujur, yakinlah dalam hal apapun tidak mungkin jujur. Jadi jangan lagi bertanya ya, kenapa Om ya jemaat di sana pendetanya tidak jujur? Jawabannya satu, karena tidak ada pengajaran. Pengajaran itu yang membuat kita jujur. Makanya ayo sungguh-sungguh ya dalam pengajaran. Soal pengajaran jujur. B, soal gantang tempat tidur. B, ada semua ayatnya ya, soal gantang tempat tidur itu Matius 5, Ibrani 13, ada semua ayat. Soal gantang tempat tidur jujur. C, soal dosa jujur. Pengajaran soal gantang tempat tidur, soal dosa-dosa jujur. Sampai D, jujur dalam segala hal, dalam segala sesuatu. Inilah
soal pengajaran, soal gantang tempat tidur, dosa-dosa sampai jujur dalam. Hasilnya apa? Kalau sudah jujur, wah luar biasa. Jujur ini aduh. Satu, kehidupan yang jujur. Ya, kehidupan yang jujur. Tidak pernah dibiarkan, tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Yang penting jujur saja. Jadi pendeta kalau jujur tidak pernah ditinggal Tuhan dia. Jadi hamba Tuhan kalau jujur itu tidak pernah ditinggalkan. Coba di Ibrani 13 ayat 5 itu. Aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan meninggalkan engkau. Itu kok kalau dibaca 4 dan 5. Ya, jangan kau menjadi hamba uang, berarti apa? Jujur. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Itu kejujuran. Karena Allah telah berfirman. Istilah Allah berfirman, Allah berjanji. Sama. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Coba lihat sini. Sebenarnya ikut Tuhan itu paling enak. Rumusnya itu aja. Asal jujur. Kalau kita jujur di pekerjaan, jujur di rumah tangga, di sekolah, di mana jadi pendeta jujur. Tidak akan pernah ditinggal Tuhan orang ini. Betul, tidak akan pernah. Mau dimanapun dia kerja, tetap dia bersama Tuhan. Yang penting jujur. Dan orang ini dibutuhkan, dipakai dia, dicari orang jujur. Coba kalau orang berbohong, dusta. Tidak dibutuhkan, dipecat malah dia. Tapi kalau jujur, oh ini dipertahankan orang ini. Ini jangan dilepas ini. Orang bagus ini, orang jujur ini. Sulit mencari orang jujur. Kalau mencari orang pandai, banyak ijazahnya hebat. Banyak sekarang ini. Banyak, tapi mencari orang jujur ini yang sulit sekali. Pengajaran inilah yang membentuk kita untuk bisa jujur. Ya, hasilnya satu, Tuhan tidak pernah membiarkan kita, tidak pernah meninggalkan kita. Sama dengan apa? Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Lanjut, Tuhan tidak pernah biarkan, tidak pernah meninggalkan kita. Sama dengan Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Dimanapun, kapanpun, dalam situasi, kondisi apapun, Tuhan selalu ada. Saya ulang lagi ya, kalau terlalu cepat. Satu, kita tidak pernah dibiarkan, tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Sama dengan Tuhan selalu menyertai kita, dimanapun, kapanpun, dalam situasi, kondisi apapun, Tuhan selalu ada bersama kita. Tuhan selalu ada bersama kita. Bahkan Dia selalu membela kita. Selalu Dia bela. Roma pasal 8 itu. Dia akan menjadi pembela. Dia bela kita terus. Mungkin di kantor, di sekolah, di mana aja kita disudutkan. Tapi Tuhan selalu bela kita. Ada aja cara Tuhan membela kita. Kalau orang jujur. Betul sahabat. Orang jujur itu dibela Tuhan. Coba ayo. Roma pasal 8 ayat 34. Ya coba 34. Roma 8:34. Mari. Kristus yang telah mati. Bahkan lebih lagi. Yang telah bangkit. Yang juga duduk di sebelah kanan Allah. Yang malah menjadi pembela bagi kita. Amin saudaraku. Dia jadi pembela. Bagi orang jujur. Dia bela orang jujur. Sudah. Yang kedua. Apa? Kalau jujur Amsal 15:8 sering ini. Doa kita akan dijawab Tuhan. Mari. Jadi berdoa itu dengan kejujuran. Kalau kita jujur pasti dijawab Tuhan. Tuhan yang janji. Doa orang jujur dikenannya. Berkenan itu berarti dijawab. Ya, doa kita dikenan atau doa kita dijawab oleh Tuhan. Ya, yang terakhir, kalau kita jujur, kita bisa masuk ke kota Yerusalem baru bersama Tuhan selama-lamanya. Ayo, Wahyu, doa terakhir, Wahyu. Kalau jujur sudahlah pasti bisa masuk Yerusalem bersama Tuhan selama-lamanya. Ayo belajar jujur ya. Soal uang, itu soal pengajaran, soal gantang itu uang, tempat tidur, kejatuhan, jujur, jangan ditutup-tutupi. Ya, jujur. Di situ Tuhan membela kita. Ayo, ayat 11. Ya, kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahaya sama seperti permata yang paling indah, bagian permata yaspis, jernih. Jernih itu transparan, jujur. Jadi di Yerusalem ada namanya permata yang paling indah, permata yaspisnya itu jernih permatanya. Jernih seperti kristal. Istilah jernih itu kejujuran. Jadi kalau kita jujur, kita bisa masuk di kota Yerusalem. Bagaikan permata yaspis yang jernih. Pasti ada di Yerusalem. Ya, jadi jernih itu ada di Yerusalem. Jernih kan jujur, transparan semua. Kalau air jernih itu kan kelihatan semua batu-batu. Dasar-dasarnya kelihatan.
Jadi orang jujur kan transparan, terbuka, tidak ada yang ditutupi, keuangan ke apa, terbuka semua. Ini namanya jujur. Berarti kita bisa masuk Yerusalem bersama Tuhan selama-lamanya. Tuhan memberkati. Mari bangkit berdiri, ayo kita datang kepada Tuhan. Ayo kita hari-hari ini jujur ya, jangan kita berdusta. Kalau jujur Tuhan yang selalu membela kehidupan kita. Ayo jujur ada mujizat. Mari jujur dan percaya. Lagu Sangkor. Bangkit berdiri semua. Kalau kita jujur percaya ada mujizat yang kita alami dalam kehidupan kita. Jujurlah dan percayalah pada firman Tuhan. Kunci apa itu? Kunci A. Coba. Coba nada bassnya ambil. Jujur dan percayalah. Kunci A. Coba. Jujurlah. Jujur. Kunci A. Jujurlah dan percayalah pada firman Tuhan. Bersandar sepenuhnya pada janji Tuhan. Taatlah pada firman-Nya dengan tulus hati. Mujizat pasti engkau alami. Jujur dan percaya dari atas. Jujurlah dan percayalah pada firman Tuhan. Bersandar sepenuhnya pada janji Tuhan. Taatlah pada firman-Nya dengan tulus hati. Mujizat pasti engkau alami. Kor di saat kau hadapi persoalan hidup yang tak kunjung reda, akui segala keterbatasanmu, kau yang tak berdaya. Jujur dan percaya membawamu mujizat. Dari atas kembali. Jujurlah dan percayalah pada firman Tuhan. Bersandar sepenuhnya pada janji Tuhan. Taatlah pada firman-Nya dengan tulus hati. Mujizat pasti engkau alami. Kor di saat kau hadapi. Di saat kau hadapi persoalan hidup yang tak kunjung reda, akui segala keterbatasanmu, kau yang tak berdaya. Jujur dan percaya membawamu mujizat. Kor di saat kau hadapi, saat kita hadapi persoalan hidup yang tidak kunjung reda. Ayo Tuhan tunggu mengakui keterbatasan kita, keadaan kita, keterbatasan kau yang tak berdaya. Kita jujur percaya pasti ada mujizat. Jujur dan yang Tuhan tunggu kejujuran. Ayo kalau kita jujur pasti dipakai Tuhan. Itu modal kita. Lagi di saat kau hadapi persoalan hidup yang tak kunjung reda, akui segala keterbatasan
kita angkat dua tangan. Yang tak berjujur, ayo jujur. Jujur dan percaya membawamu jejak. Sekali lagi, di saat sungguh-sungguh, di saat kau hadapi persoalan hidup yang tak kunjung reda, akui segala keterbatasanmu. Kau yang tak berdaya, jujur dan percaya membawamu, jujur dan percaya membawa mujizat. Jujur dan percaya membawamu. Sekali lagi, jujur dan percaya. Jujur dan percaya membawamu jejak. Turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Tundukkan kepala. Bangkit berdiri semua. Berikan kejujuran dalam kehidupan kami Tuhan. Ayo, banyak pergumulan kita. Ayo, yang Tuhan tunggu kapan kita jujur. Mungkin hidup kita masih sulit, masih susah. Mungkin usaha, gaji masih kecil. Tapi yang perlu ingat, harus jujur. Itu kunci kita dipakai, kunci kita berhasil, kunci kita ditolong, kunci bagaimana Tuhan selalu bersama kita. Dia akan membela, Dia akan menyertai kita, akan selalu ada bersama-sama dengan kita. Ayo, jangan pernah mau berdusta. Ayo ingat itu. Selalu jujur. Ini yang Tuhan tunggu. Kalau jujur, Tuhan menjadikan manusia itu sebenarnya jujur. Tapi seringkali banyak mencari dalih, berdalih. Artinya kalau kita jujur, kita mengalami kuasa penciptaan. Istilah menjadikan itu menciptakan. Dari yang tidak ada menjadi ada. Kalau jujur, yakinlah. Apa yang tidak ada jadi ada. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Mari sekali lagi angkat dua tangan. Haleluya. Ampuni kami sering berbohong Tuhan. Sering kami berdalih banyak alasan, ampuni. Sering kami berdusta, ampuni Tuhan. Biar kami belajar jujur mengakui keadaan kami yang sebenarnya. Mungkin kami dalam pertengkaran hari-hari ini kami jujur Tuhan. Kami tidak malu. Mungkin ada perselisihan, iri hati, benci, dendam, dengki. Kami jujur, ampunilah Tuhan. Kami dalam kesulitan, ampuni, tolong kami Tuhan. Dalam masalah-masalah yang berat, oh Tuhan tolong kami. Dalam keadaan tak terbatas, tak mampu, oh tolong kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Turunkan tangan. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan. Kau mudah Tuhan, tolong. Oh perjodohan beri yang terbaik, yang benar-benar dari Tuhan. Orang tua kami yang sudah mendidik, membesarkan kami. Dimanapun mereka Tuhan, Tuhan jaga, lindungi kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Orang-orang tua yang kurang sehat, Ibu Udam juga, mamanya Sela juga tolong. Ibu Cornelis juga Tuhan, tolong juga. Mama David juga tolong semua, beri pemulihan. Juga mamanya Tika juga tolong semua. Mama hamba juga di kampung tolong. Yang lain-lain juga tolong, orang-orang tua yang kurang sehat. Jamah semua Tuhan. Opanya Putri juga jamah. Ampuni segala dosa, sakit, penyakit kami usir. Dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Bilur-Mu memberi kesembuhan sempurna dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Kaum muda yang masih belum beribadah, Tuhan jamah mereka. Beri kesempatan setia beribadah kepada Tuhan. Terima kasih. Yang sudah undur, tarik kembali. Yang masih hidup dalam pergaulan buruk, merokok, mabuk, minum, judi, narkoba sekalipun, jangkau mereka. Tuhan jamah. Beri kesempatan kembali kepada Tuhan. Nyatakan mujizat, nyatakan kemurahan-Mu. Terima kasih. Yang sekolah beri hikmat dari Tuhan. Yang sedang KKN Migumi, Tuhan tolong juga. Yang mau masuk perguruan tinggi, yang mau tes juga Grace, tolong juga tanggal 11
Mei tolong juga Sarah kami sore, tolong juga yang mencari pekerjaan juga. Tuhan tolong beri pekerjaan tidak menghalangi beribadah kepada Tuhan. Yang bekerja berkati dengan berkat yang Kau beri, mendorong kami semakin setia beribadah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Silakan duduk, kita memberikan korban persembahan kita. Kita nyanyikan pujian, kornya saja di saat kau hadapi persoalan. Di saat kau hadapi persoalan hidup yang tak kunjung reda, akui segala keterbatasanmu, kau yang tak berdaya, jujur dan percaya membawamu jejak, jujur dan percaya membawa, jujur dan percaya membawamu jejak. Ya, puji Tuhan, pengumuman Sabtu ibadah penolong kitab perjamuan suci digabung ya, semua dengan umum, semua kaum muda juga semua datang ya, Sabtu ibadah penolong kitab perjamuan suci. Bangkit berdiri, ayo segera kita menamatkan ibadah kita. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan kasih kemurahan Tuhan. Kami percaya kalau kami jujur dan percaya, maka ada mujizat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami untuk menolong kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, tolong semua. Baik juga ibadah hari Sabtu, pendalam kitab perjamuan suci Kau hadir, bukakan firman Tuhan. Terima kasih, kami serahkan hidup kami. Mari angkat dua tangan sekali lagi. Terima kasih Tuhan, berikan kejujuran bagi kami. Kami percaya asal kami jujur, Tuhan akan selalu bersama kami. Tidak pernah membiarkan meninggalkan kehidupan kami. Beri kejujuran. Kalau kami belum jujur masih berdusta, ampuni Tuhan dosa kami. Sifat tabiat kami Tuhan baharui menjadi kehidupan yang jujur. Sampai masuk kota Yerusalem baru bersama Tuhan selama-lamanya. Turunkan tangan. Biarlah berkat cinta kasih dan sejahtera dari persekutuan Allah Bapa Sang Putra Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai, melindungi, memelihara kita mulai saat kesempatan ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.